Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan beberapa teori. Yang pertama ada teori presentasi diri atau dramaturgi. Yang kedua ada teori pengungkap diri atau self disclosure. Dan yang ketiga ada teori jendela Johari. Kelompok 3 terdiri dari Tiara Aini Zulfa, Leoni Masya Kirani, Kurnia Riri, Muhammad Hafiz, dan saya sendiri. Langsung saja materi pertama akan dijelaskan oleh Tiara Aini Zulfa. Teori presentasi diri dramaturgi. Teori ini dicetuskan oleh Erving Goffman pada tahun 1959. Teori dramaturgi merupakan sebuah teori yang menjelaskan bahwa di dalam kegiatan interaksi satu sama lain sama halnya dengan pertunjukan sebuah drama. Dalam hal ini, manusia merupakan aktor yang menampilkan segala sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu melalui drama yang dilakukannya. Identitas seorang aktor dalam berinteraksi dapat berubah tergantung dengan siapa sang aktor berinteraksi. Teori dramaturgi tidak terlepas dari pengaruh Pulley mengenai The Looking Glass Self. Di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana seseorang tampil seperti orang lain, bagaimana penilaian orang lain atas penampilan yang dilakukannya seseorang, dan bagaimana seseorang tersebut mengembangkan perasaannya atas penilaian dari orang lain. Menurut Goffman, orang berinteraksi adalah ingin menyajikan suatu gambaran diri yang akan diterima orang lain yang disebut sebagai pengelolaan pesan. Goffman juga melihat bahwa ada perbedaan akting yang besar saat aktor berada di atas panggung front stage dan di belakang panggung backstage. Drama kehidupan. Kondisi akting di front stage adalah adanya penonton yang melihat kita dan kita sedang berada dalam bagian pertunjukan. Saat itu kita berusaha untuk memainkan peran kita sebaik-baiknya agar penonton memahami tujuan dari perilaku kita dan mendapat impresi sesuai dengan yang ingin kita tampilkan kepada publik. Sedangkan backstage adalah keadaan di mana kita berada di belakang panggung dengan kondisi bahwa tidak ada penonton, sehingga kita dapat berperilaku bebas tanpa mempedulikan plot perilaku bagaimana yang harus kita bawakan. Karakteristik teori dramaturgi yang pertama ada tidak bersifat makro dan mikro. Maksudnya dramaturgi hanya menekankan pada bagaimana aktor melakukan perannya, tidak menekankan pada faktor-faktor lain di luar selain hal tersebut. Yang kedua, tidak menekankan sebab akibat. Fokus pendekatan dramaturgis adalah bukan apa yang orang lakukan, bukan apa yang ingin mereka lakukan atau mengapa mereka melakukan, melainkan bagaimana mereka melakukannya. Yang ketiga, ada cenderung pada positivisme. Penganut paham ini menyatakan adanya kesamaan antara ilmu sosial dan ilmu alam, yakni aturan. Latar belakang pencetus teori dramaturgis. Erving Goffman lahir di Alberta, Kanada 11 Juni 1922, menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Toronto pada tahun 1945. Kemudian melanjutkan ke Universitas Chicago dan menyelesaikan MA dan PhD pada tahun 1949 dan 1953. Karir akademisnya diawali di Berkeley dan kemudian ke Universitas Pennsylvania. Minat intelektualnya difokuskan untuk mengembangkan kerangka teoritis untuk analisis interaksi sosial yang didasarkan pada berbagai penelitian, baik informal maupun formal, terhadap proses interaksi sosial. Karyanya yang terkenal diantaranya ada Presentation of Self in Everyday Life, Asylums, dan Encounter. Ia wafat pada tahun 1982 ketika sedang mengalami masa kejayaan sebagai tokoh sosiologi dan pernah menjadi profesor di jurusan sosiologi Universitas California, Berkeley. Sejarah kemunculan teori dramaturgi. Dramaturgi menurut Kathleen M. German melalui Encyclopedia of Communication Theory disebut juga dengan dramatisme, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memahami penggunaan simbol-simbol dalam dunia sosial. Pendekatan dramatisme yang dikenalkan pertama kali oleh Network pada awal tahun 1950-an menyatakan bahwa interaksi manusia dapat digambarkan sebagai sebuah drama. Menurutnya, hubungan antara kehidupan dan teater bersifat literal, bukan metafora. Pendekatan dramatisme sangat penting dalam teori komunikasi menurut para ahli, karena penggunaan simbol utamanya terjadi melalui bahasa sebagai alat komunikasi. Pendekatan dramatisme kemudian merambah ke dalam berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, sosiologi, retorika, komunikasi organisasi, komunikasi antar pribadi atau komunikasi interpersonal, dan kritik literal. Para murid Burke kemudian menerapkan konsep dramatisme ke dalam filsafat oleh Susan Sontag, sosiologi oleh Hugh Dalziel-Duncan, ilmu politik oleh Doris Graeber, dan komunikasi interpersonal oleh Erving Goffman. Pendekatan ini terus dikembangkan oleh para peneliti dari berbagai disiplin ilmu. Dramatisme kemudian berkembang sebagai suatu sarana untuk memahami kompleksitas penggunaan simbol-simbol manusia dalam komunikasi.
D. Contoh kasus teori dramaturgi. Contoh kasus daripada teori dramaturgi terdapat pula berbagai peran manusia, seperti seorang presiden, pengemis, selebriti, guru, dosen, dan lain-lain. Seorang presiden, contohnya Susilo Bambang Yudhoyono, berpenampilan rapi, berwibawa saat melakukan pidato di depan umum dan saat mengunjungi tempat-tempat formal. Tujuannya adalah untuk menunjukkan suatu sosok seorang pemimpin kepada masyarakat. Namun saat ia di rumah, ia berpenampilan dan berperilaku seperti orang lain pada umumnya. Di rumah ia berperan sebagai seorang ayah bagi anak-anaknya dan seorang suami bagi istrinya. Seorang guru dan dosen. Pada saat di kelas, seorang guru dan dosen berperan sebagai pengajar dan pendidik. Mereka memberi berbagai peraturan dan tugas di kelas. Mereka melakukan tugas di kelas sesuai dengan peran mereka sebagai pengajar. Namun, di luar perannya tersebut, mereka berperilaku seperti seorang orang lain yang tidak memiliki peran dan sebagai pengajar. Yang E. Asumsi teori presentasi diri. Dramaturgi sejatinya adalah sebuah perspektif sosiologi yang menitik beratkan pada manajemen pada kehidupan sehari-hari. Erving Goffman melalui teori dramaturgi mencoba untuk membandingkan dunia manusia dengan dunia teater, serta menggambarkan perbandingan antara manusia di kehidupan nyata. Dengan para pemain atau pameran di atas panggung, teori ini sering ditumpang tindih dengan teori komunikasi sosial. Teori dramaturgi mengeksplorasi bentuk diri sosial, hubungan, dan kenyataan melalui penggunaan bahasa dan interaksi secara mikroanalis. Kesimpulan teori dramaturgi. Pada dasarnya, teori dramaturgi merupakan teori yang mempelajari proses dan perilaku dan bukan hasil dari perilaku, di mana teori ini mengabarkan sebuah sandiwara, bukan berdasarkan kepribadian, melainkan berdasarkan kondisi yang ada dan memanfaatkan peranan yang ia miliki. Saya akan menjelaskan tentang pengungkapan diri. Yang pertama, definisi. Menurut Welles dalam Gaino 2009, pengungkapan diri didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengungkapkan informasi tentang diri sendiri kepada orang lain. Sedangkan pengungkapan diri menurut Jowett dalam Sari DKK 2006 berarti pembicaraan mengenai diri sendiri kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan oleh seseorang. Dapat disimpulkan bahwa pengungkapan diri adalah kegiatan membagi informasi dan perasaan mengenai diri pribadi, serta mengungkapkan reaksi dan tanggapan terhadap suatu situasi yang dilakukan seseorang yang umumnya disembunyikan, namun dikomunikasikan kepada orang lain sehingga orang lain mengetahui apa yang dipikirkan, dirasakan, dan diinginkan seseorang. Aspek-aspek pengungkapan diri. Menurut De Vito tahun 1997, pengungkapan diri pada masa remaja dapat muncul dari aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, kuantitas dari pengungkapan diri dapat diukur dengan mengetahui frekuensi dengan siapa individu mengungkapkan diri dan durasi dari waktu yang diperlukan untuk mengutarakan statement keterbukaan diri individu tersebut terhadap orang lain. Yang kedua, valensi merupakan hal yang positif atau negatif dari penyikapan diri. Individu dapat menyikapkan diri mengenai hal-hal yang menyenangkan atau tidak menyenangkan mengenai dirinya, memuji dan mengejek diri individu sendiri. Yang ketiga, ketepatan dan kejujuran individu dalam mengungkapkan diri. Ketepatan dari pengungkapan diri individu dibatasi oleh tingkat di mana individu mengetahui dirinya sendiri. Yang keempat, seluas apa individu mengungkapkan tentang apa yang ingin diungkapkan. Seberapa besar kesadaran individu untuk mengontrol informasi yang akan dikatakan pada orang lain. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri. Menurut De Vito dalam Rahmawati 2005, faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan diri diantaranya: yang pertama, besar kelompok. Pengungkapan diri lebih banyak terjadi dalam kelompok kecil daripada kelompok besar. Kelompok yang terdiri atas 2 orang merupakan lingkungan yang paling cocok untuk pengungkapan diri. Dengan satu pendengar, pihak yang melakukan pengungkapan diri meresapi dengan cermat. Yang kedua, perasaan menyukai. Kita membuka diri dengan orang-orang yang kita sukai atau cintai, dan kita tidak akan membuka diri kepada orang yang tidak kita sukai. Yang ketiga, efek didik. Kita melakukan pengungkapan diri bila orang yang bersama kita juga melakukan pengungkapan diri. Ini membuat kita merasa lebih aman. Contoh kasus dari pengungkapan diri. Contoh kasusnya itu seperti misalkan pada kasus penangkapan penggunaan narkoba. Nah, jadi penggunaan narkoba ini ditanya bagaimana mereka bisa menggunakan tersebut, apa latar yang melatar belakangi menggunakan hal tersebut, dan sebagainya. Yang akhirnya
Mereka mengungkapkan misalkan ada permasalahan di balik itu semua, entah itu masalah keluarga, masalah keuangan, dan yang lainnya. Nah, dalam tahap ini bukan hanya masalah-masalah tertentu aja atau tertangkap pada situasi tertentu, tetapi juga bisa dalam tahap hubungan. Misalkan saat kita sudah semakin dekat dengan orang lain, kita sudah semakin nyaman, kita sudah sering mengenal satu sama lain, akhirnya pengungkapan diri kita pasti akan jauh lebih besar. Bagaimana kita sebenarnya dan lainnya seperti itu, baik dalam hal kebaikan ataupun keburukan yang pastinya akan kita ungkapkan kepada orang-orang yang memang benar-benar dekat dengan kita. Dan untuk mengungkapkan diri kita yang sebenarnya dengan orang lain membutuhkan suatu kepercayaan. Asumsi teori pengungkapan diri yaitu proses sharing atau berbagi informasi dengan orang lain. Informasinya menyangkut pengalaman pribadi, perasaan, rencana masa depan, impian, dan lainnya. Dalam melakukan proses pengungkapan diri, seseorang harus memahami waktu, tempat, dan tingkat keakraban. Kunci dari suksesnya pengungkapan diri adalah kepercayaan. Yaitu pengungkapan diri merupakan tindakan interpersonal. Merupakan sebuah proses berbagi informasi dengan orang lain, informasinya menyangkut masalah pribadi. Bergantung kepada kepercayaan. Pengungkapan diri ini sangat esensial atau mendasar dalam proses terapi kelompok. Teori pengungkapan diri ini termasuk ke dalam tahap intensifikasi karena saat itu hubungannya sudah semakin akrab dan semakin dekat. Jadi sudah mengenal satu sama lain lebih dekat lagi. Nah, pada tahap ini, seseorang sudah sangat nyaman dan sudah sangat dekat, pasti akan membuka jarak lebih dekat lagi dengan mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Dan akan mengungkapkan sebuah rahasia-rahasia yang disimpan di dalamnya. Dan pada tahap ini, tidak banyak orang yang diberitahu. Maka proses ini termasuk dalam proses identifikasi yang dimana membutuhkan kepercayaan untuk mengungkapkan diri mereka yang sebenarnya. Teori jendela Johari atau Johari Window. Teori ini merupakan sebuah teori untuk membantu memahami hubungan antara diri sendiri dengan orang lain. Teori jendela Johari disebut juga dengan teori kesadaran diri mengenai perilaku ataupun pikiran yang ada di dalam diri sendiri dan di dalam diri orang lain. Konsep jendela Johari menciptakan hubungan antara intrapersonal dengan interpersonal, yaitu hubungan dengan diri sendiri dan hubungan dengan orang lain. Teori jendela Johari memiliki 4 perspektif yang memiliki makna dan istilah yang berbeda. 4 perspektif dalam teori jendela Johari yang pertama ada namanya itu open self. Open self itu suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka antara diri sendiri dengan orang lain. Dalam perspektif ini, seseorang akan terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan psikologis. Dan di dalam open self ini biasanya seseorang akan mudah dalam menjalankan interaksi komunikasi dalam suatu hubungan. Perspektif yang kedua ada namanya blind self atau wilayah buta, yang dimana seseorang memahami sifat, perilaku, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi dia tidak dapat memahami kondisi dirinya sendiri. Blind self ini sering terjadi antara manusia yang memiliki interaksi dalam kesalahpahaman atau dalam sedang menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Perspektif yang ketiga itu ada namanya hidden self atau wilayah tersembunyi, di mana keadaan seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sesuatu yang tidak perlu dipublikasikan. Hal-hal yang dimaksud dapat berupa misalnya seperti sifat, perilaku, ataupun motivasi dan pemikiran. Dan perspektif yang terakhir ada namanya itu unknown self atau wilayah tidak dikenal, di mana seseorang tidak mengenali dirinya dan tidak dikenali oleh orang lain. Perspektif ini atau wilayah tidak diketahui biasanya tidak memiliki komunikasi yang efektif atau tidak bisa menciptakan komunikasi yang efektif karena keduanya itu tidak saling mempunyai pemahaman.